Shalom adik-adik. Shalom. Senang bertemu dengan kalian hari ini. Oh iya, ayo Kak kita sapa dulu. Sama-sama ya kita bilang. Selamat tahun baru. 1, 2, 3. Selamat tahun baru. Iya kan, secara kan ini masih suasana tahun baru kan Kak. Sekarang tanggal berapa yuk? Siapa yang tahu tanggal berapa Kak? 24 Januari, masih dalam rangka ya suasana tahun baru. Kita bersyukur hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk beribadah untuk seksi skala minggu GKPS Sambu Baru. Adik-adik semuanya sudah bersiap kan? Silakan ambil tempat duduknya yang enak. Kamu boleh mempergunakan handphone kamu dengan sebaik mungkin selama ibadah ini. Jangan nanti sebentar-sebentar ditinggal, sebentar-sebentar dilihat. Tapi tetaplah duduk manis sama seperti kita beribadah di gereja. Baik, sebelum kita memulai ibadah kita, Kak Masta ajak semuanya untuk berdoa dalam hati. Kita akan bersatu teduh. Kita berdoa agar ibadah kita sekalipun masih secara online boleh berjalan dengan baik, sukacita menyertai dimanapun kita berada. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai. Baik, sebelum kita memuji Tuhan, Kak Masta ada games loh. Games apa Kak? Wah, oh ya, sebelumnya kakak memperkenalkan dulu nih teman Kak Masta hari ini. Ada Kak Winda, Hai. ada Kak Iren, Hai. ada juga Bang Martin. Yang akan membawa kita dalam suasana ibadah yang meriah. Nah, kakak-kakak, Kak Masta ada games. Ini ada kertas, tulisannya adalah gerakan-gerakan yang kalian tirukan.
kita nanti bermain dengan adik-adik di rumah ya. Oke, Kak. Nanti di sini ada tulisannya funny face. Funny face itu adalah wajah yang lucu. Nanti kamu bikin gimana wajah kamu yang lucu? Funny face. Terserah deh mau gimana. Terus nanti ada kata free, artinya bebas. Kamu bebas mau gerakannya apa? Seperti kayak selfie atau apalah. Terus nanti ada kata jump, artinya lompat. Lompat ke kanan, lompat ke kiri. Nanti ada kata turn around, artinya berputar. Yes. Setelah itu nanti ada kata, nah ini seru nih. Shake your hips, artinya goyang pinggulnya. Oke, kita mulai, Kak. Ayo. Oke, kita mulai ya. Oh, kayaknya ada satu kata lagi ya? Oh, enggak ada. Kakak boleh ambil satu deh. Yang ini. Baca ya, Kak. Ikut ya deh. Jump, oke jump. Yes. Oke, gantian Kak Masta dong sekali. Tunggu Kak Iren. Kak Masta ambil yang ini deh. Shake your hips. Goyang pinggul. Wah, seru sekali ya. Good job. Sekarang giliran Kak Iren nih. Ambil Kak Iren. Baca Kak Iren. Turn around. Turn around, berputar. Yeay. Nggak enak ya kalau Bang Martin gak kita kasih satu. Ayo dong Bang Martin. Ambil satu. Funny face. Funny face. Wah, muka lucu. Bang Martin bikin gak muka lucu tadi ya? Bang Martin nih. Dan yang terakhir, siap-siap ya Kak. Ini yang paling dahsyat. Free, bebas. Oh, semua sudah merasakan. Bagaimana ya kita akan memulai ibadah kita dengan gamesnya sudah terasakan. Kita akan muji Tuhan. Lagu kita hari ini. Yang pertama sekali, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Gerbang 2020 sudah kita tinggalkan. Kita sudah masuk ke gerbang 2021. Dengan hati bersyukur kita nyatakan, Dia girangkanku. Kita nyanyikan. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Bersuka sebab Dia girangkanku. Ya, kita layak bersuka adik-adik. Hari ini kita sudah memulai kembali ibadah online kita. Mungkin di antara kalian ada yang ternanti-nanti. Mana? Kok nggak ada rekaman dari kakak guru-guru sekolah minggu GKP Sambu Baru? Hari ini oleh karena kemurahan hati Tuhan, ayo kita girangkan dengan lagu ini sekali lagi. Masuki. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas
untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan kami, Bapa Surgawi, firman-Mu adalah kehadiran-Mu yang telah menjadi nyata dalam Yesus Kristus. Firman-Mu telah Engkau meteraikan dalam kasih-Mu, sehingga dengan mendengar firman-Mu, kami mengenal diri kami sebagai orang yang penuh dosa. Tetapi ketika memandang Yesus yang penuh kasih, hilanglah segala keraguan kami. Hadirlah ya Tuhan di tengah-tengah persekutuan ini, sehingga dengan bimbingan Roh-Mu, kami tetap setia kepada Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik kami persilakan duduk kembali. Kita akan masih memuji Tuhan. Kali ini lagunya bahasa Simalungun. Sudah lama loh. Sudah berapa lama ya kita nggak nyanyikan lagu ini di gereja. Tapi nggak apa-apa ya. Kerinduan kita ini Tuhan pasti akan jawab. Kita akan nyanyikan lagu Sai Sihol Usihanku Ham Yesus Tuhanku. Sai Sihol Usihanku Ham Yesus Tuhan kin Bai toruni uhurmu lam ni hatamu sona habahenonku lau mandalan koni sai hama alo Tuhan menolong au izin. Adik-adik, setelah ini kita akan menghafalkan titah. Titah ini dulu diberikan oleh Allah melalui Musa kepada bangsa Israel. Dan Tuhan mau kita melaksanakan titah seperti yang sudah diperintahkannya. Tapi bagaimana bisa melakukan titah, Kak Masta? Bagaimana kita bisa meniru Tuhan Yesus? Hanya Tuhan Yesus yang bisa mengajari kita. Ayat 2 kita nyanyikan. Sai Sihol Usihanku Ham Yesus Tuhan kin Ganu paningon saut titani babai sona habahenonku lau mandalan konin ai anggolang Tuhanku menolong au izin. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan kakak di tahun yang baru ini, tahun 2021. Sekarang tibalah kita saatnya menghafal titah kita. Hari ini kita akan mengucapkan titah yang ketiga, masih ingat kan? Titah yang ketiga. Ayo kita sebutkan dulu dalam bahasa Indonesia, sesudah itu nanti baru dalam bahasa Simalungunnya. Ayo sama-sama, titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sekali lagi bahasa Indonesianya, titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Bahasa Simalungunnya masih hafal kan? Ayo kita ucapkan bahasa Simalungunnya. Titah patoluhon lang malo sobuton gorani naibata anggolang kita jujurni. Aihona uhumni do magira sagala namarhapungkon gorani. Sahalinari. Titah patoluhon sada dua ya. Titah patoluhon lang malo sobuton gorani naibata
anggolang tiba jujurni, aihona uhumni do magira, sagala namar hapung konggorani. Iya, dihafal ya adik-adik. Terima kasih. Baik, setelah ini kita akan masih menghafal apa ya ayat hafalan kita hari ini yang akan disampaikan oleh kakak guru sekolah minggu. Tapi sebelumnya kita memuji Tuhan. Lagunya jingle tadi waktu kita sebelum ibadah loh. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi lagi kasih Yesus. Kita nyanyikan ya penuh dengan semangat dan boleh tepuk tangan. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Ya, sekarang sampailah kita di ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini tertulis dalam Yohanes 8 ayat 11. Yohanes 8 ayat 11. Ayo buka Alkitabnya semua adik-adik. Sudah dapat? Yohanes 8 ayat 11. Kita akan bacakan bersama-sama ya. Udah? 1, 2, 3. Yohanes 8 ayat 11. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Iya. Ingat ya Dek, tidak ada. Apa kata Yesus? Aku pun tidak menghukum engkau. Ya, itu intinya. Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Kita ulang sekali lagi ya. Yohanes 8 ayat 11. 1, 2, ya. Yohanes 8 ayat 11. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Diingat ya. Makasih. Oke, hari ini tema kita adalah saleh. Kak Iren tahu nggak apa arti saleh? Apa ya? Kak Winda tahu nggak? Saleh itu taat nggak Kak Masta? Oh bisa. Terus ada lagi, ayo Kak Iren bisa loh. Apa ya? Sabar. Sabar. Dan juga ada kata patuh. Nah, bagaimana bisa kita patuh kalau kita tidak pernah baca Alkitab? Karena dari Alkitab itulah yang mengajarkan kita tentang kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita tahu mana yang salah, mana yang benar, mana yang berdosa, mana yang tidak berdosa perbuatan kita. Baca Alkitab bukan hanya kita dapatkan pengetahuan, tapi apa? Membuat kita bertumbuh. Sebentar lagi firman Tuhan akan disampaikan oleh kakak guru sekolah minggu. Tapi kita naikkan pujian ini. Bacalah Alkitab dan doa tiap hari agar kau bertumbuh. Bacalah Alkitab, doa tiap hari, doa
Nah, adik-adik sekolah minggu semuanya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang sungguh luar biasa. Di pagi hari yang indah ini buat kami anak-anak-Mu boleh beribadah memuji Tuhan Yesus yang baik. Karena inilah Tuhan kerinduan kami. Kami ingin senantiasa memuji memuliakan nama-Mu Tuhan lewat ibadah kami di pagi hari ini Tuhan. Kami sudah menaikkan lagu pujian. Kami sudah belajar titah dan ayat hafalan Tuhan Yesus yang baik. Tuhan, kami rindu Tuhan disapa oleh firman Tuhan, karena kami percaya ketika kami dengarkan firman Tuhan, kami sebagai anak-anak Tuhan semakin dikuatkan. Biarlah Tuhan Engkau mengisi hati kami dengan firman Tuhan yang sebentar lagi kami dengarkan. Tuhan Yesus berikan kami roh hikmat pengertian, sehingga apa yang kami dengarkan Tuhan Yesus boleh kami mengerti dan juga boleh kami lakukan di dalam sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabarnya? Iya, sekali lagi ya. Kalau kakak katakan apa kabarnya, jawabnya adalah sehat, kuat, ceria dan luar biasa. Sekali lagi, shalom adik-adik semuanya, apa kabarnya? Sehat, kuat, ceria dan luar biasa ya. Adik-adik semuanya masih semangat kan mengikuti ibadahnya? Iya. Oke, sekarang kita akan mendengarkan cerita Tuhan. Mari persiapkan Alkitabnya. Sudah tersedia kan? Mari buka firman Tuhan dari Ayub 1 ayat 4 sampai 5 supaya kita baca bersama-sama ya. Ayub 1 ayat 4 dan 5 dua-dua ya. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuannya mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hatinya. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Sekali lagi kakak sapa dulu adik-adik kelas 1 ya. Shalom adik-adik kelas 1. Apa kabarnya? Ya, untuk kelas 2A ya, semoga semua sehat juga ya, dan juga untuk kelas 2B dan kelas remaja ya. Baiklah, kakak sebelumnya mau bertanya juga di sini ya. Adik-adik pernah enggak mendapat piala atau mendapat kejuaraan di sekolah, atau misalnya adik-adik juara di kelas atau mendapat juara pertandingan? Jadi kalau adik-adik yang mendapat juara, yang paling bangga itu siapa biasanya? Jadi yang paling bangga biasanya kedua orang tua kita ya, papa dan mama ya. Jadi ketika adik-adik mendapat juara di kelas atau mendapatkan juara sebuah perlombaan, yang paling membanggakan atau yang paling senang adalah papa dan mama kita, ya kan? Jadi di sini kita akan mendengarkan firman Tuhan adalah seorang sosok di mana Allah sangat bangga, sangat mengasihinya. Jadi mungkin adik-adik semuanya sudah tidak asing lagi dengan tokoh ini. Kira-kira siapa ya? Dia seorang yang saleh. Saleh artinya dia taat. Dia terkenal dengan kesetiaannya kepada Tuhan. Ya, dia sangat saleh. Jadi di sini mungkin adik-adik sudah mengetahuinya, yaitu dia adalah namanya adalah Ayub. Ayub adalah seorang yang tinggal di Uz, dekat tanah Kanaan. Kemudian dia adalah sosok seorang yang kaya tetapi dia tidak sombong. Dan juga dia terkenal dengan kesetiaannya kepada Tuhan.
Dia terkenal dengan ketaatannya kepada Tuhan. Sehingga dia adalah seorang yang saleh. Allah sangat mengasihinya. Kenapa? Karena ketaatannya kepada Tuhan. Karena kesetiaannya kepada Tuhan. Jadi karakter inilah yang membuat Allah sangat bangga kepada Ayub. Ya. Apa karakternya tadi? Yaitu saleh. Apa arti saleh? Saleh itu artinya selalu merindukan beribadah kepada Tuhan. Adik-adik mungkin pada saat ini sedang beribadah. Kakak mau bertanya, pasti kita juga punya kerinduan beribadah kepada Tuhan. Contohnya apa lagi? Kita rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan. Jadi sama seperti Ayub, dia adalah seorang yang selalu merindukan beribadah kepada Tuhan. Adik-adik semuanya, kakak percaya juga adalah anak-anak Tuhan yang selalu merindukan untuk beribadah kepada Tuhan. Merindukan untuk mendengarkan firman Tuhan. Adalah adik-adik yang selalu rajin berdoa. Kenapa? Karena dengan mendengarkan firman Tuhan, kita lebih mengenal siapa Tuhan. Kemudian dengan mendengarkan firman Tuhan kita semakin dikuatkan. Dengan mendengarkan firman Tuhan kita semakin sukacita. Adik-adik, Ayub juga mempunyai karakter yaitu jujur. Jadi salah satu karakter Ayub adalah jujur, berkata dan bertindak sesuai dengan kebenaran. Jadi hal ini juga adalah karakter yang perlu kita tiru sebagai anak-anak Tuhan. Misalnya, kita tidak boleh berbohong, tidak boleh mencontek ketika kita ujian di sekolah. Kemudian adik-adik semuanya, kita tidak boleh menipu orang lain. Jadi, hal-hal itulah yang Tuhan tidak menginginkan kita, atau Tuhan menginginkan kita menjadi orang yang jujur. Tuhan tidak menginginkan kita menjadi orang yang curang. Jadi seperti karakter Ayub tadi, seorang yang jujur. Kemudian ada lagi karakter yang disukai Tuhan dari Ayub ini. Apa itu Kak? Yaitu adalah Ayub adalah seorang yang takut akan Allah. Ayub adalah seorang yang bergaul karib dengan Allah. Dia tidak ingin menyakiti hati Allah. Dia tidak ingin melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak Tuhan kehendaki. Itulah mengapa Allah sangat mengasihinya. Jadi selaku anak-anak Tuhan, kita juga ingin meniru karakter seperti Ayub ini. Kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kita tidak mau menyakiti hati Tuhan, melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah yang ingin Tuhan inginkan dari kita selaku anak-anak Tuhan. Kemudian ada lagi karakter yang keempat dari Ayub yang disukai atau yang membuat Allah bangga kepada Ayub, yaitu Ayub selalu menjauhi kejahatan. Ayub secara aktif dan tidak mau melakukan perbuatan dosa. Dan dia juga tidak membiarkan dirinya untuk tergoda oleh dosa. Itulah keempat karakter yang membuat Allah bangga kepada Ayub, sehingga Allah sangat mengasihi Ayub. Adik-adik semuanya, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga ingin bangga, Tuhan bangga kepada kita. Sama seperti Ayub tadi, Allah sangat bangga karena ketaatan Ayub. Allah bangga, Allah mengasihi Ayub. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita juga ingin Allah mengasihi kita. Kita juga ingin Allah bangga kepada kita melalui perbuatan-perbuatan kita. Nah, jadi adik-adik, kita boleh meniru karakter Ayub ini dengan menjadi seorang yang taat, menjadi seorang yang setia kepada Tuhan, taat kepada mama papa, taat melakukan apa yang mama katakan. Misalnya ketika mama menyuruh kita rajin belajar, kita harus melakukan
rajin belajar meskipun mungkin pada saat ini masih belajar di rumah. Mungkin terkadang kita agak bosan karena terus di rumah. Tetapi ketika firman Tuhan ini mengatakan kita harus taat kepada orang tua. Kemudian hal-hal yang Tuhan inginkan kepada kita adalah kita harus tadi jujur. Jujur, berkata dan bertindak sesuai dengan kebenaran. Tidak boleh berbohong, tidak boleh bermain curang, tidak boleh menyontek, tidak boleh mencuri. Karena itulah Tuhan kehendaki kepada kita anak-anak Tuhan. Sehingga Tuhan bangga kepada kita dan Tuhan sangat mengasihi kita. Seperti lagu mengatakan, sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Kita bangga menjadi anak-anak Tuhan. Karena kita bangga untuk itu, mari kita menjadi seorang yang saleh seperti Ayub. Setia, taat, jujur, menjauhi kejahatan, dan selalu takut akan Allah. Semoga adik-adik semuanya menjadi anak-anak yang saleh. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan di pagi hari ini yang mengajarkan kami supaya kami tetap menjadi seorang yang setia dan taat kepada Tuhan. Walaupun Tuhan Yesus pada saat ini kami masih kecil Tuhan, tetapi kami ingin Tuhan bangga kepada kami dengan kesetiaan kami, dengan ketaatan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang senantiasa memberkati tumbuh kembang kami Bapa. Ajari kami Tuhan menjadi anak-anak yang tetap setia dan taat kepada Tuhan. Berkati tumbuh kembang kami sehingga kami Tuhan boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Anak-anak yang senantiasa menjauhi kejahatan. Anak-anak yang selalu berkata dan bertindak jujur. Karena itulah Tuhan kehendaki selaku kami anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami berdoa untuk seluruh adik-adik di sekolah minggu semuanya yang pada saat ini masih beribadah di rumah. Tuhan, kami berdoa bila pada saat mereka dalam keadaan kurang sehat, biarlah Tuhan Engkau yang memberikan kesembuhan kepada mereka. Biarlah juga Tuhan Engkau memberkati mereka semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama anak Yesus kami mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Dan hari ini benar-benar kita diingatkan untuk menjadi anak yang saleh, anak yang taat, dan firman Tuhan yang mengajarkan agar kita dilayakkan menjadi anaknya. Baik, kita mau berdoa syafaat. Tapi sebelumnya, mari kita naikkan pujian ini. Kita sampaikan kepada Tuhan, mampirlah Tuhan dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Karena doa adalah nafas orang beriman, dan di dalam doa kita naikkan semua permohonan kita. Mari kita puji Tuhan, mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar
Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, pagi ini Tuhan kami datang ke hadiran-Mu Bapa untuk memuji dan memuliakan nama-Mu melalui ibadah sekolah minggu kami ini. Terima kasih Bapa yang baik, kami masih bisa merasakan kasih-Mu. Engkau masih memberi kami kesempatan untuk merasakan persekutuan dengan-Mu melalui ibadah kami ini. Bapa yang baik, kami mau berdoa, mengucapkan syukur karena kami masih bisa beribadah Tuhan, walaupun masih secara online. Namun kami percaya Bapa bahwa Engkau tetap hadir di ibadah kami ini. Bapa yang baik, kami mau berdoa Tuhan buat orang tua kami. Sertailah Tuhan selalu orang tua kami, sehingga mereka Bapa bisa berikan mereka kesehatan Tuhan, berkat dan juga kesabaran Tuhan di dalam mendidik dan membesarkan kami, sehingga sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang beribadah di rumah Bapa. Kiranya teman-teman kami sesama anak-anak sekolah minggu Bapa tetap semangat beribadah. Walaupun saat ini Bapa ruang gerak kami dibatasi karena COVID-19, karena kami harus belajar, harus bermain dan beribadah di rumah. Tapi kami percaya Bapa, Engkau hadir, Engkau selalu menyertai kami Tuhan apapun yang kami lakukan pada hari ini. Tuhan Yesus, kami mau berdoa juga Tuhan buat guru-guru sekolah minggu kami Bapa. Kiranya guru-guru sekolah minggu kami tetap semangat di dalam pelayanan Bapa, di dalam mempersiapkan ibadah setiap minggunya Bapa, walaupun harus kami lakukan secara online, tapi kami percaya Bapa bahwa firman-Mu itu bisa tersampaikan kepada anak-anak kami. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami mau berdoa Tuhan buat adik-adik kami yang berulang tahun pada minggu ini Tuhan. Kiranya di pertambahan usia mereka Tuhan, mereka semakin bertumbuh, semangat di dalam belajar dan selalu mengucap syukur di dalam pertambahan usia mereka. Kami mau berdoa juga Tuhan buat anak-anak kami yang sedang mengalami sakit. Kiranya Engkau memberikan kesembuhan Bapa, sehingga mereka bisa beraktivitas seperti biasanya. Kami mau juga berdoa Tuhan buat firman-Mu yang telah disampaikan oleh kakak sekolah minggu kami. Ajari kami Tuhan agar bisa memahami firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari, di dalam masa pertumbuhan kami sebagai anak-anak. Bapa di surga, kami mau berdoa secara khusus Tuhan buat negara kami yang sedang mengalami pandemi COVID-19 yang membuat pergerakan kami sangat terbatas. Kami harus belajar, beribadah, bahkan mungkin juga bekerja dari rumah. Kiranya Tuhan pulihkanlah negeri kami, lalukanlah Tuhan pandemi ini dari negeri kami dan juga di seluruh dunia Tuhan, agar kami bisa beraktivitas seperti biasanya. Bapa, kami juga mau berdoa Tuhan buat kesalahan kami, ampuni kami Tuhan, sehingga kami bisa dan layak menjadi pemilik kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus yang hidup. Haleluya, amin. Adik-adik, ibadah kita sudah mau selesai. Dan sebelum ibadah ini selesai, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Ayo, persiapkan persembahannya tadi sudah kan? Sekarang kita angkat persembahannya. Sebelum kita serahkan, sama-sama kita ucapkan huberedoon, hubani, harajaoni, naibata. 1, 2, 3, yuk. Huberedoon, hubani, harajaoni, naibata. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita nyanyikan lagu sayang-sayang disayang. Siapa yang disayang Tuhan? Kita semua disayang Tuhan. Kita nyanyikan sayang-sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. sayang-sayang disayang. Sayang-sayang disayang.
Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang maha murah, sumber segala berkat, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa melimpahkan berkat-Mu yang mencukupi segala kebutuhan kami. Saat ini kami mempersembahkan hidup dan harta milik kami yang berasal daripadamu. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Roh Kudus mengajari supaya kami semakin melihat, menyadari dan mensyukuri berkat-Mu yang berlimpah, baik yang telah kami terima maupun yang masih akan Engkau berikan kepada kami, sehingga hati kami tulus memberikan persembahan yang benar kepadamu. Terimalah persembahan dan doa ini di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari surga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kemuliaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.